Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Manado dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan materi-materi akan diskusikan oleh teman-teman mahasiswa yang akan kita saksikan bersama. Hai. Oke guys, sekarang sudah masuk dalam materi surat kuasa. Surat kuasa ini memiliki dua bagian. Yang pertama, ciri-ciri surat kuasa yang baik. Surat kuasa yang baik ditulis dengan bahasa yang jelas dan formal, serta bersifat singkat, padat, dan mudah dimengerti. Surat ini juga harus mencantumkan secara rinci apa tugas dan wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa, agar tidak jadi penyalahgunaan. Yang kedua, unsur atau komponen surat kuasa. Beberapa unsur penting dalam surat kuasa meliputi identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa, penjabaran kewenangan yang diberikan, tanda tangan kedua belah pihak atau pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta tanggal dan pembuatan surat. Materi ini juga ditambahkan jika diperlukan untuk keabsahan hukum. Halo Kak, boleh bertanya? Silakan. Bagaimana sih sistematika keputusan tata usaha negara? Jadi sistematika keputusan tata usaha negara ada beberapa unsur, di mana yang pertama ada kepala surat, yang dimana berisi tentang identitas atau instansi terkait yang berwenang mengeluarkan keputusan, dan yang kedua ada pembukaan, yang dimana menjelaskan alasan serta dasar hukum yang melatar belakangi lahirnya sebuah keputusan, dan yang ketiga ada diktum atau putusan yang merupakan inti keputusan yang menetapkan isi, subjek, dan juga ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir ada penutup atau tanda tangan, yang dimana mencantumkan tempat, tanggal, dan juga tanda tangan dari pejabat yang berwenang sebagai salah satu bentuk dari pengesahan. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Pokok-pokok materi muatan dalam keputusan tata usaha negara. Yang pertama adalah dasar hukumnya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua adalah objek dan subjek. Objek yang dimaksudkan adalah hal atau tindakan administratif yang ditetapkan oleh pejabat TUN seperti pengangkatan jabatan, pemberian izin, pencabutan izin, penjatuhan sanksi administratif, dan lain-lain. Yang kedua adalah subjeknya. Subjek KTUN adalah pihak atau orang, baik perorangan maupun badan hukum yang secara langsung menerima atau terdampak dari keputusan tersebut. Baik, kita masuk dalam bagian kedua dalam pokok-pokok muatan dalam keputusan tata usaha negara. Yang pertama ada hak dan kewajiban, yang artinya subjek mendapatkan hak tertentu, misalnya hak untuk menjalankan jabatan dan menerima tunjangan. Kemudian subjek mendapatkan kewajiban, misalnya kewajiban menjalankan tugas dan membayar sanksi. Kemudian ada jangka waktu dan masa berlaku. Keputusan tata usaha negara itu memiliki masa berlaku yang biasanya yang pertama ditetapkan secara eksplisit dalam isi keputusan, misalnya izin berlaku secara 5 tahun atau bersifat tidak terbatas namun dapat dicabut, kemudian dibatalkan atau tidak berlaku lagi apabila terjadi kondisi tertentu. Misalnya contohnya itu pencabutan karena pelanggaran. Halo Kak. Halo. Kak, bagaimana sih proses membuat gugatan PT UN? Jadi proses membuat gugatan PTUN itu yang pertama, pastikan gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Yang kedua, susun gugatan dengan memuat identitas para pihak, dasar gugatan, dan tuntutan. Yang ketiga, jika diwakili, sertakan surat kuasa. Yang keempat, ajukan gugatan ke PTUN yang berwenang sesuai tempat kedudukan tergugat. Baik, siapa aja sih Kak yang bisa menggugat? Oke, yang bisa menggugat hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan tata usaha negara yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kakak, gugatan PTUN itu apa sih? Permohonan atau tuntutan yang diajukan karena merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara. Kalau tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya itu untuk menyelesaikan
yang timbul karena penyelesaian atau tindakan administratif yang dapat merugikan kepentingan pihak lain. Oke, terima kasih Kak. Oke. Kakak. Apa aja sih unsur-unsur penting yang ada di dalam surat gugatan? Oh, ada 4 unsur-unsur penting dalam surat gugatan PT-UN sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama ada unsur identitas penggugat yang isinya ada nama penggugat, kewarganegaraan penggugat, tempat tinggal penggugat, dan pekerjaan penggugat. Yang kedua ada unsur identitas tergugat yang isinya ada nama jabatan tergugat dan kedudukan jabatan tergugat. Yang ketiga ada dasar gugatan atau posita yang isinya adalah alasan-alasan yang mendasar gugatan. Yang keempat ada tuntutan atau petitum yang isinya adalah putusan oleh pengadilan dan harus dilampirkan surat kuasa yang sah. Kakak. Kalian tahu nggak mengenai jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara? Jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara itu merupakan bagian dari hak tergugat untuk menanggapi atau membantah dari gugatan penggugat. Biasanya berisi pengakuan, bantahan atau alasan hukum yang disusun secara sistematis supaya mudah dipahami oleh hakim. Fungsinya untuk yang pertama menanggapi dalil penggugat, yang kedua membantah dalil penggugat, yang ketiga menyampaikan pembelaan atau menyampaikan juga fakta hukum, dan yang terakhir mengajukan asas persamaan di pengadilan. Oke. Nah, selanjutnya ada sistematika jawaban tergugat. Yang pertama ada identitas para pihak. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada eksepsi dan ini opsional, muat keberatan atau bantahan dari tergugat kepada isi gugatan dari penggugat. Nah, yang ketiga itu ada tanggapan atas pokok perkara. Nah, di sini itu tergugat menjawab atau menanggapi seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Nah, yang keempat itu ada kesimpulan dan ringkasan. Nah, di sini ada merangkum secara ringkas dan menyampaikan kepada majelis hakim seperti menyatakan gugatan oleh penggugat itu tidak dapat diterima dan ditolak sepenuhnya. Yang terakhir, dalam menyusun jawaban tergugat, ada 3 strategi yang dapat kita ambil. Yang pertama, pembuktian legalitas keputusan tata usaha negara, di mana prinsip-prinsip pembuktian tersebut ada yang pertama fokus pada alat bukti atas dasar keyakinan hakim, baru menerapkan asas kebenaran material dan metode penalaran hukum, serta mematuhi asas umum pemerintahan yang baik. Baru yang kedua, strategi yang kedua yaitu menunjukkan tidak ada kerugian yang nyata, di mana kerugian tersebut menegaskan bahwa pada asas praduga legalitas keputusan dan membuktikan bahwa tidak ada kerugian yang konkret, serta mematuhi asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga itu ada bukti administrasi pendukung, di mana bukti tersebut berupa surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan pihak, dan pengetahuan hakim untuk memperkuat dalil tersebut. Nah, itu dia strategi dalam menyusun jawaban tergugat. Terima kasih.